Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Ini kita reading untuk zodiak Aries di 15 sampai akhir September tahun 2021. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya. Laki-laki dan perempuan tentunya ya, seperti itu. Jadi seperti biasa kita ngebahas kehidupan dulu. Bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan, saya membuka pembacaan garis tangan. Kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan kanan, dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan ya. Dan jari-jarinya harus kelihatan semua. Itu tangan kanan bagian dalam, biayanya sekitar 100.000. Dan bagi kalian yang tertarik atau mau mengambil personal reading atau konsultasi, silahkan kalian menghubungi saya di kontak kotak deskripsi video ini, karena saya nggak punya Instagram atau apapun, saya hanya punya WA aja. Jadi silahkan yang tertarik dan berkenan ya, seperti itu. Kita ngebahas zodiak Aries untuk kehidupannya di 15 sampai akhir September tahun 2021. Sepertinya banyak dari kalian yang memang mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini berupa kabar baik, atau misalnya bagi kalian yang lagi sakit ada kesembuhan, atau bagi kalian yang lagi menunggu pekerjaan ada kabar datangnya tawaran pekerjaan, atau misalnya email kalian yang selama ini kalian kirimkan ke berbagai perusahaan ada yang menerima ya, ada yang memang menginterview, seperti itu, ada kelanjutannya. Dan di sini juga ada kebahagiaan yang memang berhubungan dengan bisnis atau dengan tender, dengan apapun yang memang ini seperti ada keberhasilan atau tender yang berhasil. Dan jadi di sini banyak keberkahan dan kebahagiaan, bukan cuma materi tapi kebahagiaan secara batiniah, karena memang yang selama ini kalian kerjakan, yang selama ini kalian perjuangkan dengan susah payah, dan itu membuahkan hasil yang cukup berlimpah, bahkan ada yang sangat berlimpah. Dan ini membuat kalian menjadi sangat bahagia dan tenang seperti dalam menjalani hidup untuk kedepannya. Dan di sini sepertinya kalian juga banyak melakukan pertemuan, atau seperti ada pertemuan bisnis, atau misalnya reunian, atau ada yang ulang tahun, ada juga perayaan pernikahan. Tetapi di sini juga ada yang dari kalian yang memang bertemu dengan orang lama, yang itu membawakan keberkahan rezeki yang tidak kalian duga-duga ya, seperti itu, ada tawaran pekerjaan atau peluang usaha atau pengembangan bisnis yang tentunya akan menguntungkan secara finansial kepada kalian. Dan kalian juga dituntut untuk istilahnya seperti mengasah terus kemampuan kalian, mengasah terus kinerja kalian, sehingga itu menjadi sesuatu yang memang ahli dan bisa dibanggakan oleh kalian. Dan istilahnya otomatis itu membuat kalian dipercaya atau mendapatkan kedudukan cukup baik di bidang itu. Jadi ketika kalian menunjukkan kemampuan kalian dan terus mengasahnya tanpa mengenal lelah, tanpa mudah puas, dan itu akan menjadi sesuatu yang memang sangat kalian kuasai, dan tentunya sangat menguntungkan buat kalian peningkatan karir, ataupun bagi kalian yang memang mempunyai keahlian di bidang seni, seni lukis, seni ukir, atau apapun itu, atau kemampuan apapun itu ya. Jika orang lain tahu, tentu akan banyak membawa keberkahan rezeki, karena mungkin di antara sekian banyak orang ada yang percaya dengan kalian dan membutuhkan kemampuan kalian, seperti itu ya. Dan di sini sepertinya memang bintang kehidupan mulai bersinar dalam kehidupan kalian dan membawa kebahagiaan tentunya secara materi, finansial, dan juga harapan baru untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan. Seperti itu ya. Dan bagi kalian yang punya tender atau misalnya tendernya berhasil, sepertinya memang ini akan ada tender jangka panjang. Misalnya contoh ya, misalnya kalian membuat sekolah dan itu berhasil bagus, dan kalian sepertinya punya nama, dan itu sepertinya akan ada lagi, kalau ada tender misalnya yang lain lagi, kalian akan ikut sertakan dalam berbagai tender, atau misalnya
bahkan ada yang langsung diberikan kepada kalian seperti itu ya. Kalau misalnya kalian itu di bidang misalnya pemborong atau apapun itu, jadi kerjanya bagus, hasil kerjanya bagus, memuaskan. Jadi ketika ada proyek lagi, kalian diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya lagi seperti itu. Saya nggak membaca kartu terbalik karena saya juga tidak baca kartu ya teman-teman. Jadi kalau kalian berpikir saya membaca kartu, tidak, saya tidak membaca kartu media buat saya, hanya media saja karena saya memang tidak ahli membaca kartu ya. Kita ngebahas keuangan zodiak Aries dari 15 sampai akhir September tahun 2021. Sepertinya kebahagiaan, kelimpahan rezeki ini nyambung ya dengan kehidupannya, keberkahan rezeki yang cukup berlimpah, dan bahkan ini bisa menabung, bisa mencukupi segala kebutuhan kalian, doa-doa yang terkabul, yang terwujud, dan ini membuat kebahagiaan yang cukup luar biasa untuk kalian, keluarga, bahkan di lingkungan pekerjaan, lingkungan usaha, dan juga kolega-kolega kalian ya, bisa jadi rekan bisnis atau karyawan-karyawan kalian. Dan di sini sepertinya harapan-harapan dan doa-doa yang terwujud dan membawa keberkahan rezeki yang cukup berlimpah, bahkan sangat berlimpah, dan membuat kalian semakin damai, semakin tenang secara batiniah, secara ekonomi, secara pemikiran. Karena apapun yang kalian perjuangkan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Ya, seperti itu. Jadi di sini juga tapi kalian harus hati-hati dan teliti karena rentan dengan pengkhianatan atau keberhasilan kalian dimata-matai oleh orang lain yang memang tidak suka atau dengki dengan apapun yang kalian miliki, apapun pencapaian kalian. Dan kalau kalian tidak hati-hati dan teliti, itu akan membahayakan buat kalian, entah dampaknya besar ataupun sedikit. Jadi lebih baiknya hati-hati saja ya, jangan mudah percaya dengan siapapun, jangan mudah ngomong apapun yang tidak perlu, dan jangan ceroboh untuk menyimpan hal-hal yang memang membahayakan usaha ataupun pekerjaan kalian, dan itu akan mengancam karir atau kedudukan kalian. Jadi jangan mudah percaya. Dan bagi kalian yang mau berinvestasi, jangan mudah berinvestasi karena rentan rugi dan rentan jebol nanti ya. Jangan. Jadi kalian sebaiknya kalau mau berinvestasi yang jelas aja, yang pasti aja, yang memang tidak ada iming-iming keuntungan yang besar tapi ujung-ujungnya akan merugikan. Jadi hati-hati, jangan sampai apapun yang kalian lakukan, kerja keras kalian, keuangan kalian yang selama ini kalian simpan baik-baik, itu akan hilang karena kesalahan atau kecerobohan kalian sendiri dan kejahatan orang lain. Seperti itu ya. Karena saat ini memang banyak yang terlihatnya indah tapi ternyata ulatnya banyak di dalamnya. Jadi harus hati-hati dan teliti ya, seperti itu. Dan di sini juga bagi kalian yang memang baru merasakan kesedihan karena ditinggal oleh orang yang kalian sayangi meninggal, mungkin kembali kepada Tuhan. Kalian harus bersabar, bertawakal, karena selain kita mendoakan, itulah yang terbaik. Jadi kita harus terus mendoakan karena itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan bagi kita yang memang masih ada di dunia ini ya, seperti itu. Semoga tenang di sisinya, itu aja ya, seperti itu. Karena di sini memang jangannya sebenarnya hati-hati dan teliti dan banyak bersyukur dengan apapun yang kalian miliki atau apapun yang kalian dapatkan, dan kalian harus banyak berbagi atau sisihkan sebagian rezeki kalian untuk berbagi dengan orang lain yang sangat membutuhkan selain keluarga tentunya ya, karena itu akan berkah rezeki yang cukup berlimpah dan menjaga kalian dari segala hal yang kurang baik. Insya Allah kalau kalian yakin dan terus continue melakukannya, itu buahnya akan kalian nikmati sendiri, akan kalian rasakan sendiri, bukan katanya lagi ya, seperti itu. Saya dirinya malam, jadi mungkin pasti kedengaran suara yang dagang atau apapun itu ya, mohon dimaklumi karena namanya juga kita hidup bermasyarakat, jadi kita harus saling memaklumi. Dan ini kita ngebahas asmara ya, asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga single parent, laki-laki dan perempuan tentunya. Dan kita ngebahas yang lajang yang berpasangan dulu.
sepertinya banyak keberkahan dan kebahagiaan yang kalian alami, dan itu buah dari kesabaran kalian, buah dari saling percaya antara kalian dengan pasangan dan saling menghargai dan tetap berpegangan tangan dengan kondisi apapun, pahit perih hidup ya, seperti itu, naik turunnya ekonomi, tetap kalian berpegangan tangan dan terus maju untuk istilahnya berjuang menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi dengan bekerja keras, bekerja istilahnya saling mendukung dan bekerja sama. Tentunya ini membawakan kebahagiaan dan istilahnya ketenangan dalam batinnya, dan istilahnya ada harapan-harapan yang sangat panjang, yang sangat baik ke depan untuk menapaki kehidupan yang lebih baik lagi. Dan otomatis kalau kalian seperti ini energinya, dalam kondisi apapun kalian akan bahagia dan saling harmonis. Istilahnya makan sama ikan asin aja enak ya, seperti itu. Kalau memang harmonis dan saling menjaga, saling menghargai dan saling mendukung, saling bekerja sama, indah banget. Mungkinnya seperti itu, susah senang bareng. Itu namanya mungkin rumah tangga seperti itu. Jadi kebaikan yang memang zodiak Aries yang lagi menghadapi permasalahan ekonomi dan ini berujung ke perceraian, kalian lebih hati-hati dan teliti, coba ditelaah lagi, coba dipikir-pikir lagi dengan kepala dingin, apakah ini keputusan yang tepat atau tidak. Tapi kalau misalnya kalian memang merasa ini yang terbaik dan banyak buruknya daripada baiknya, ya itu silahkan monggo. Tetapi bagaimanapun tetap kita dikembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan yang maha tahu ya jodoh setiap manusia dan umatnya. Jadi dan di sini juga ada yang memang yang selama ini banyak mendapatkan ketidakadilan dari keluarganya atau dari pasangannya, sepertinya yang tadinya perceraian dipersulit akan dipermudah oleh Tuhan. Seperti dipermudah jalannya lah, seperti itu, karena setiap manusia itu kan punya takdir kehidupan yang beda-beda. Memang katanya ya perceraian itu dibenci oleh Tuhan, tetapi pada kenyataannya setiap manusia itu punya takdir yang berbeda-beda. Banyak orang-orang baik yang nikahnya 2 atau 3 kali, tapi banyak juga orang yang maaf ya, mungkin istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, tapi awet-awet aja. Berarti memang jodohnya panjang, seperti itu ya. Kalau menurut saya sih. Kalau menurut Anda ya saya nggak tahu. Nah, kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya lagi mendapatkan kesedihan, lagi mendapatkan keterpurukan karena disakiti oleh seseorang, atau bisa gebetan, pacar, atau siapapun yang kalian cintai, karena sepertinya dia lebih memilih orang lain atau hanya memanfaatkan kasih sayang kalian aja, bisa keuangan, bisa apapun ya, seperti itu. Jadi tetapi setelah itu dia pergi begitu saja. Dan di sini sepertinya kalian diharapkan untuk seimbang dalam kehidupan, dalam diri kalian. Jangan mudah istilahnya menyerah dengan keadaan, jangan frustasi istilahnya dengan melakukan sesuatu yang tidak baik, yang akan merugikan kalian sendiri, hanya oleh seseorang yang memang selama ini tidak menghargai dan tidak mencintai kalian. Masih ada masa depan yang cerah yang memang menunggu kalian, masih ada jodoh yang terbaik yang memang ditentukan oleh Tuhan untuk kalian. Dan juga ada orang tua yang begitu cinta dan sayang mengharapkan kalian jadi orang yang memang berguna, bermanfaat, dan sangat membanggakan kedua orang tua dan tempat orang tua berlindung ya di saat dia tua, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal bodoh hanya demi seseorang yang tidak berfaedah untuk kalian, seperti itu ya. Jadi bangkit kembali, fokus kembali, raih masa depanmu, kembali ke jalan yang benar. Kalau kalian memang di jalan yang kurang baik, kembali ke jalan yang baik dan raihlah kebaikan, entah prestasi dalam pendidikan, entah dalam karir, entah pekerjaan ataupun usaha, dan jangan melakukan hal-hal yang kurang baik hanya istilahnya demi seseorang yang telah menyia-nyiakan kalian, seperti itu ya. Jadi ada yang lebih pantas, yang lebih baik, yang lebih harus kalian perjuangkan, itu kalian sendiri, masa depan kalian, orang tua kalian, dan tentunya kedepannya akan ada jodoh dan anak-anak kalian, seperti itu ya. Jadi bangkit kembali. Dan di sini untuk yang single parent laki-laki dan perempuan sepertinya energinya sama,
ini yang zodiak Aries, ini seperti ada perubahan besar yang akan datang kepada kalian. Bisa kalian bertemu dengan jodoh yang terbaik, bertemu dengan calon jodoh. Bisa juga istilahnya kalian mendapatkan berkah rezeki yang cukup berlimpah dan bisa mencapai apapun yang kalian inginkan, yang selama ini kalian cita-citakan, yang mungkin dulu merasa sangat susah, tapi semakin kesini semakin dipermudah karena rezeki kalian juga semakin dipermudah dan jalannya juga dipermudah oleh Tuhan. Seperti itu ya, keren banget menurut saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini menjadi keberkahan dan kebaikan buat kita semua dan menjadi arahan-arahan yang baik, diambil hal yang positifnya dan semuanya jadi hiburan saja, dan kita anggap ini pan reading yang membawa kebaikan bagi kalian yang mau belajar. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.